Gugatan tudingan ijazah palsu Jokowi terus bergulir di 3 wilayah, yakni Solo, Sleman, dan Jakarta. Terbaru, mantan dosen Fakultas Kehutanan UGM Kasmujo mengaku tidak pernah menjadi dosen pembimbing skripsi dan tak pernah melihat ijazah Jokowi. Kita bahas bersama teman Jokowi semasa kuliah di UGM, Andi Pramaria, dan Badan Pekerja Petisi 100 yang juga rekan Roy Suryo CS, Bung Marwan Batubara. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak Cindy. Oke, saya mau ke Pak Andi dulu. Pak Andi, sebenarnya seberapa Anda mengenal Pak Jokowi ketika di UGM dulu? Ya, kami ini pada tahun 1980 itu kami itu tidak ada yang namanya Rintis satu, ya. Satu termasuk di dalamnya adalah Universitas. Pak Andi, mohon maaf. Pak Andi, mohon maaf, itu, suaranya kurang jelas, terputus-putus. Mungkin boleh diperbaiki dulu, Pak. Mic-nya mungkin boleh lebih dekat ke mulut. Halo. Bagaimana? Oh, masih putus-putus. Oke. Pak Andi, kami pastikan lagi Pak Andi, tapi satu angkatan dengan Pak Jokowi? Betul. Di tahun 1980, nggak ada, Mbak Cindy, nggak ada. Oke, Pak Andi, kami perbaiki dulu sambungan Zoom-nya. Mungkin kami akan coba sambungan telepon. Oke, Pak Andi, bisa dengar suara studio sekarang? Ya. Oke, sambil kami perbaiki dulu ya Pak Andi. Saya ke Pak Marwan dulu kalau gitu. Pak Marwan, di sini ada teman semasa kuliahnya Pak Jokowi. Dengan adanya orang yang mengakui kalau ya memang Pak Jokowi kuliah di UGM dan lain-lain, Anda masih tetap meyakini kalau ijazah Pak Jokowi tetap harus dipertanyakan, Pak Marwan? Ya, soal teman kuliah itu satu hal, soal ijazah itu hal lain. Ya, jadi jangan sampai nanti dengan ada yang mengaku teman kuliah, lalu kita menyimpulkan bahwa ijazahnya tidak palsu atau ijazahnya asli. Bukan seperti itu kan. Mestinya kita berpikirnya bahwa kalau dulu pernah ya beberapa bulan yang lalu teman-teman alumninya itu mengadakan acara reuni misalnya, menyatakan bahwa ini temannya, kami kenal Jokowi dan sebagainya, lalu teman-temannya itu menunjukkan ijazah. Tapi Pak Jokowi sendiri tidak begitu. Jadi isunya bukan soal siapa temannya, tapi soal keaslian ijazah. Ini yang harusnya melalui proses apakah itu mengikuti atau melanjutkan laporan TPUA Desember 2024 atau laporan yang dilakukan Pak Jokowi tanggal 30 April 2025 ini supaya proses mengikuti aturan pro justisia ya, bahwa ada dulu misalnya dimulai dengan penyelidikan, naik ke tingkat penyidikan, lalu nanti ada tuntutan, lalu ada proses peradilannya, dan ini kita harapkan bisa terjadi secara transparan, sesuai dengan aturan main yang ada, tidak ada intervensi, dan juga bisa diikuti publik tanpa ada yang ditutupi. Saya kira itu yang dilakukan, maka nanti jawabannya itu akan bisa memberikan apa yang menjadi teka-teki selama ini. Oke, Pak Marwan, kita tahan dulu. Oke, tahan dulu Pak. Kita juga kembali ke Pak Andi. Pak Andi. Oke, Pak Andi, suara sudah jelas ya? Ya. Pak Andi, bisa Anda tegaskan lagi, seberapa Anda mengenal Pak Jokowi ketika kuliah di UGM? Ya, jadi tahun 1980 itu, kami itu melalui diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jumlahnya pada waktu itu ada 90 orang, tapi yang melaksanakan daftar ulang itu hanya 88 orang. Kemudian dari 88 orang itu memang
antara lain ya saya dengan Pak Jokowi. Jadi sekarang ini memang ada data penerimaannya itu juga masih ada. Saya juga buka itu di Kompasiana juga masih ada. Jadi selama 5 tahun kurang lebih lewat malah. Dan kemudian tahun 85, tepatnya tanggal 19 November 1985, kebetulan kami ini kalau tidak salah itu bersama 11 orang seangkatan ya. Itu antara lain ya saya dengan Pak Jokowi itu lulus berbarengan untuk sarjana kehutanannya. Jadi sebenarnya kalau masa perkenalannya itu ya dari awal mulai tahun 1980 itu. Sampai 85 ya Pak ya? Oke, Pak Andi, tapi kalau dengan Pak Kasmujo seberapa kenal? Tapi tahan dulu Pak, jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Pak Andi, kalau dengan Pak Kasmujo, Anda seberapa kenal? Sebenarnya beliau adalah dosen pembimbingnya Pak Jokowi, seperti yang ditulis Pak Jokowi di Instagramnya, atau bukan sebenarnya adalah asisten dosennya? Bukan. Jadi kalau Pak Kasmujo itu sebagai dosen, tapi dosen pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Jadi kalau pembimbing skripsinya Pak Jokowi itu sebenarnya Profesor Mitro. Artinya tapi yang bisa menguatkan bahwa memang Pak Jokowi adalah lulusan UGM, ijazahnya asli. Kalau bukan Pak Kasmujo, ada sosok lain yang bisa Anda sebutkan namanya? Ya kan ada teman-teman saya, Pak. Teman-teman saya ini yang masih sehat-sehat itu ada 67 orang. Jadi 68 termasuk Pak Jokowi. Kalau misalnya mereka dimintai keterangan juga masih akan bisa. Oke. Kalau Pak Marwan mendengarnya ada perbedaan pengakuan dari Pak Jokowi bilangnya adalah dosen pembimbing, sementara dari Pak Kasmujo juga menolak atau membantah sebenarnya. Kalau Anda melihatnya ini menguatkan dugaan Anda kah atau seperti apa? Oh, sangat jelas ini menguatkan dugaan memang ijazahnya itu pantas dipertanyakan lah, atau kasarnya itu ya ijazahnya palsu. Dan lebih lanjut sebetulnya dari dua tokoh ini, Pak Jokowi dan Pak Kasmujo itu pendapat berbeda ini sudah bisa langsung kita memproses lebih lanjut soal kebohongan Pak Jokowi. Berarti bohong dong orang yang dikatakan pembimbing itu mengatakan dia bukan pembimbingnya. Ini ada delik hukum baru yang bisa dijadikan alasan untuk bagaimana supaya kasus ijazah Pak Jokowi ini bisa dibongkar sampai ke akar-akarnya, dan supaya rakyat Indonesia itu mendapat jawaban sesuai dengan perintah dari Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 2008. Jadi saya ingin meminta supaya ya jangan sampai nanti Barreskrim mau audit forensik, lalu Polda atau di Polda Metro Jaya misalnya ingin memproses soal pengaduan penghinaan, ya. Jangan ini yang difokuskan, tapi tujuannya untuk membebaskan Jokowi. Tapi justru sebaliknya, semua lembaga terkait di Polri itu bersatu untuk membuat supaya ini terang benderang. Dan Pak Marwan, kita ingatkan kepada publik bahwa di polisi ini bukan satu-satunya tempat, ini baru awal. Soal transparansi dan keaslian itu yang ingin ditunggu juga oleh publik, Pak Andi. Tapi kalau Pak Kasmujo sendiri sebenarnya seberapa sering berinteraksi atau mengajar Pak Jokowi? Pak Kasmujo itu sebenarnya dia memegang mata kuliah satu kalau saya itu tentang masalah teknologi kayu, dan hanya satu, dan beliau pada waktu itu masih asisten dosen, jadi belum menjadi dosen penuh gitu. Jadi mereka kalau mengajar masih harus didampingi. Nah, karena kalau di kehutanan itu kan ada tim gitu kan, biasanya tim. Nah, itu Pak Kasmujo itu masih menjadi asisten dosen. Nah, jadi belum mengajar yang bisa dilepas. Gitu. Pak Andi, nah, seingat saya,
Tapi kalau Anda sendiri kapan sebenarnya berkomunikasi dengan Pak Jokowi? Untuk yang paling terakhir, Kapan, Pak? kalau terakhir ini, paling terakhir saya berkomunikasi dengan Pak Jokowi pada saat pernikahannya Mas Kaisang itu. Berarti Nah, sebelum tapi- ada ribut-ribut soal ijazah Pak Jokowi? Ya, sebelum. Dan tahun 2017 atau 2018 gitu ya, saya agak lupa. Itu pernah kami ini diundang ke istana. Jadi waktu Pak Jokowi itu diundang ke istana itu, Oke. ada beberapa teman dan Oke. Sana juga biasa hadir diajak semua. makan, ya. Oke Pak Andi, tapi juga ketika wisuda Pak Jokowi, saya mau memastikan lagi, Pak Andi memang wisuda bersama-sama dengan Pak Jokowi di tahun 1985? Iya, betul. 19 November tahun 1985. Sehingga Anda bisa meyakinkan publik kalau ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya asli? Kalau yang ditunjukkan itu saya nggak ngerti Pak ya, asli atau palsu, tetapi kalau di wisuda memang Pak Jokowi wisuda bersama saya, seperti juga foto-foto yang beredar itu memang di situ ada Pak Jokowi yang pakai kacamata berdiri, kalau dihitung itu nomor 4 dari kiri, kalau saya nomor 2 dari kiri. Oke. Kalau Pak Marwan singkat saja, dengan ya tadi Pak Andi bilang banyak sekali saksi yang akan bisa menguatkan kalau ijazah Pak Jokowi ini asli, dari tanggapan Anda singkat saja. Ya, saya kira sudah banyak ya alasan atau penguat yang disampaikan Pak Jokowi tentang bahwa ijazahnya asli dan sebagainya, termasuk Pak Andi pada malam ini, yang sebelumnya itu Pak Kasmujo misalnya. Dan sebelum-sebelum itu juga banyak yang disebutkan. Nah, bagi kita silakan saja, mungkin masih mau ditambah 2 atau 10 lagi. Tapi bagi kita yang penting adalah proses peradilannya itu harus mengikuti pro justisia ya. Itu yang sangat penting, dan rakyat harus paham, harus memantau bahwa Polri itu bukan tempat untuk bahwa ini akan terjadi pembuktian palsu tidaknya, tapi ada proses pengadilan yang kita tuntut untuk benar-benar terjadi. Proses peradilan yang terbuka itu ya, Pak Marwan. Terima kasih sudah kami tangkap, maksudnya Pak Marwan Batubara dan Pak Andi Pramaria. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya, Pak. Ya.